Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Jurmiyah. Jadi kitab ini adalah karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah sekarang ini kita memasuki pada tanda-tanda isim. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Alamatul ismi, bermula ini tanda-tanda isim. Qala, berkata Syekh Haji di dalam Matan Jurmiyah, fal ismu, maka bermula isim itu yu'rafu, dikenal ia isim, bil khafdi, dengan masuknya khafat, wa tanwini, dan masuknya tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam, wa huruful khafadi, dan bermula huruf khafat, wa hiya, yaitu min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba wa ta'u. Nah, pasti ini kan sudah dipelajari di Matan Jurmiyah, jadi tidak kita bahas ini. Aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, lil ismi, bagi isim itu alamatun, ada beberapa tanda. Jadi isim itu ada tandanya, fi'il itu ada tandanya. Yatamayyazu, yang berbedalah isim itu an akhawaihi, dari kedua saudaranya. Yang mana saudaranya? Al-fi'li wal harfi, yaitu berbeda isim itu dari fi'il dan huruf. Dengan apa perbedaannya? Biwujudi wahidatim minha au qabuliha, dengan adanya satu di antara tanda yang kita sebutkan di atas, atau ia menerima, atau isim itu menerima tanda itu. Waqad zakara rahimahullah, sungguh telah menyebutkan rahimahullah, min hadhil alamati, daripada ini tanda, arba'u alamatin, ada 4 tanda. Itu kan khafat, tanwin, dukhul, alif lam. Tanda yaitu 4 yang disebutkan itu wahya khafat 1, tanwin 2, dukhulul alif wal lam, ketiga adalah masuknya al, wa dukhuli hurufil khafdi, dan keempat adalah masuknya huruf jar. Jadi simpelnya isim itu bisa kita tahu dia isim dengan adanya 4 ini. Nah, nanti ada contohnya ini. Amal khafdu, adapun khafat, fahuwa fil lugati, dia khafat itu dalam istilah bahasa. Jadi sering disebut istilah-istilah itu antara istilah ahli bahasa begini, istilah nahwu begini. Nah, karena kita belajar bahasa ini, kita belajar tata bahasa Arab, berarti sering disinggung tentang bahasa juga. Nah, kalau hafat dalam ilmu bahasa, berarti dia itu didul irtifa'i, itu lawan kata daripada tinggi, karena hafat itu artinya rendah. Nah, wa fi istilahin nuhati, dan pada istilah ulama nahwu, ibaratun, dia khafat itu ada satu ungkapan, anil kasrati, dari kasrah, allati yuhdisuha al-amilu, yang membuatnya kasrah itu adalah amil. Jadi berbeda definisi dalam lugot dan nuhat. Kalau dalam ilmu nahwu, kasrah itu sesuatu yang dihasilkan dari sebab ada amil yang mengkasrahkannya. Aw manaba anha, atau sesuatu yang sesuatu yang menggantikan daripada kasrah itu. Karena nanti tanda khafat itu bukan hanya kasrah, ada tanda yang menggantikannya. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu, mislu kasratir ra'i, itu semisal kasrahnya, baris bawahnya huruf ra,
min bakrin, dari kata bakrin. Kan bakrin ini dia kasrah kan. Nah, wa amrin, dan amrin, begitu juga amrin dia kasrah juga. Fi nahwi qaulika, pada contoh perkataanmu, marartu bi bakrin. Bakrin, amrin ini baris bawah atau baris kasrah itu pada kalimat marartu bi bakrin. Wa qaulika, dan perkataanmu, hadza kitabu amrin, bermula ini kitab atau bukunya si Amr. Nah, fa bakrin wa amrin, maka lapas amrin, bakrin dan amrin, ismani, keduanya adalah isim. Kenapa? Dari mana kita tahu dia isim? Bakar dan Umar, amrin ini liwujudil kasrati, karena adanya kasrah di mana fi akhiri kulli wahidin minhuma, pada akhir lapas keduanya itu. Kan amrin, fa bakrin. Nah, rin-rinnya itulah yang mendandakan dia itu isim. Wa ammat tanwinu fahuwa fil lughah. Nah, kan tandanya isim itu kedua adalah tanwin. Nah, tanwin dalam segi bahasa artinya at-taswitu, yaitu suara. Takulu, engkau berkata, nawanat ta'iru, berkicaulah, bersuaralah burung itu. Nah, itu maksudnya tanwin, yaitu bersuara. Taswit sautun ay sawata. Apa arti nawana? Yaitu sawata, bersuara. Tetapi karena burung yang bersuara biasanya kita bilang kicau. Wa fi istilahin nuhati, dan pada istilah nuhat, huwa, dia tanwin itu nunun sakinatun, nun yang sukun, tatba'u akhiral ismi, yang mengikut ia nun itu akan akhir isim lafzan, secara lapas. Secara lapas dia itu apa namanya? Secara lapas ada dia, kita lapaskan dia. Wa tufariquhu khatan, engkau tidak, tetapi engkau berpisah dengannya secara tulisan. Maksudnya tidak kita tulis nun itu. Kita catatkan coba. Nah, misalnya nih, Muhammadun, di sini ada tanwinnya. Muhammadun. Ini tanwin ini sebenarnya ada nun juga yang mati di sini, tetapi tidak ditulis. Makanya kita diistilahkan oleh musannif ini apa namanya, tidak kita baca atau kita berpisah dari tulisannya. Yang ada hanya lapasnya saja ini. Kita lapaskan Muhammadun. Nah, seperti itu. Lanjut. Ulang sedikit. Nunun, mana dia? Dia tanwin itu adalah nunun sakinatun, nun yang sukun, tatba'u akhiral ismi, yang mengikut akan akhir daripada isim, lafzan, secara lapas. Secara lapas, secara kita lapaskan dia itu ada nunnya itu. Wa tufariquhu, dan meninggalkan nun itu pada isim itu khatan, secara tulisan. Tidak ada dia. Kenapa? Adil istighna'i anha, karena tercukupnya isim itu daripada nun, bitakrari syaklati, dengan mengulang-ulang bentuk, indad dabti, ketika menulis bil qalami, dengan pulpen. Nahwu Muhammadin atau Muhammadun, mana-mana, atau nahwu Muhammadin. Nahwu khobar mubtada mahdzuf takdirannya zalika, dan yang demikian contoh Muhammadin. Muhammadin ini, din ini seolah-olah ada dal dan nun yang bertemu, tetapi dicukupkan dengan dua garis ini, dengan tanwinnya lah gitu, dengan bentuk garis dua, kasrotain lah gitu. Begitu juga kitabin, kitabin, wa ihin, wa sahin, wa muslimatin, wa fatimatin, wa hina idin, wa sa'ata izin. Nah, itu tentang tanwin. Fahadal kalimatu, maka bermula ini kalimat kulluha, ini dari Muhammad sampai wasa'ata idzin ini, sa'ata idzin ini,
maka semua ini adalah kulluha asmaun, adalah isim-isim. Kenapa bidalili wujudi tanwin? Dalilnya itu karena adanya tanwin. Berarti kalau ada tanwin dari sebuah kata, maka kalau ada kata itu menunjukkan tanwin, maka tentulah dia itu pasti isim. Kenapa biwujudi tanwin? Biwujudi tanwini, karena adanya tanwin di sana. Di mana? Fi akhiri kulli kalimatin minha, di akhir tiap-tiap dari kalimat yang tiap-tiap kata yang sudah disebutkan. Al-alamatu salisatu, bermula tanda yang ketiga, min alamatil ismi, daripada tanda isim. Yang kedua kan yang pertama itu kan apa tadi? Khafat, masuknya khafat, adanya khafat lah gitu kan. Yang kedua tanwin. Nah yang ketiga ini mana dia? Yang ketiga dari tanda isim adalah dukhulu al, masuknya al. Di mana? Fi awali, di awal isim itu. Kalau kasrah kan di akhir, kalau ini di awal, dia di awal isim. Di awal isim nahu ar-rajulu, contohnya adalah ar-rajulu. Ar-rajul ini sudah dimasuki al di depannya. Wal gulamu, begitu juga kata gulamu. Al-farasu wal was, apa katanya ini? Wasuktabu, apa katanya? Saktabu, apa arti saktabu ya? Wal baitu, dan rumah, wal madrasatu, dan madrasah. Fahadhihi, maka bermula ini contoh dari rajul sampai madrasah ini, itu kulluha asmaun, semuanya ini adalah isim. Kenapa kita tahu dia isim? Lidukhulil alifi wal lami, karena masuk alif dan lam fi awaliha, di awalnya. Al-alamatur rabi'ah, tanda yang keempat, dukhulu hurufil khafdi, masuknya huruf hafat. Contohnya dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Nah, di baiti ini ada min yang masuk, di madrasah ini ada ila yang masuk. Nah, karena masuk min ila ini, karena kita tahu min ila ini adalah huruf-huruf hafat, maka bait itu adalah isim, madrasah itu juga isim. Selain tanda dari min ini ada juga tanda alnya, ada dua tanda. Tetapi di sini kita fokus pada tanda yang keempat, yaitu tanda huruf-huruf hafat atau huruf jar. Fakullum, maka bermula tiap-tiap minal baiti, daripada kata bait, wal madrasati, dan kata madrasah itu ismun, adalah isim. Kenapa kita tahu dia isim? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena masuknya huruf hafat atas keduanya, bait dan madrasah. Wali wujudi al, dan karena ada wujudnya al, disebutkan ya di sini. Karena masuknya al fi awalihima, di awal kedua kata itu. Sebenarnya di sini kita fokusnya ke huruf hafat, tetapi musannif atau musyarih di sini menyebutkan al juga. Huruful khafdi, dan bermula huruf-huruf hafat itu hiya, min. Nah, min ini walaha ma'anin, yaitu min itu mempunyai banyak makna. Minha, sebagian dari maknanya yang banyak itu, yaitu artinya al-ibtida'u, yaitu memulai. Memulai dari mana? Mulai tergantung mulai apanya di sini contohnya. Contohnya safartu minal Qahirah, aku berpergian minal Qahirah, darinya ini dimulai, dia itu berpergian dimulai dari kota Kairo atau Kahirah, ila, sampai. Ini atap kepada min ini. Nah, selesai tentang min. Wa ila, dan huruf hafat itu juga setelah min ada ila. Nah, wa min ma'aniha, dan sebagian daripada maknanya ila itu al-intihau, yaitu akhir, lawan kata dari ila, lawan kata dari min. Dia mulai perjalanannya dari di sini, dari Kairo, dia selesaikan perjalanannya sampai mana? Nanti contohnya ada. Contohnya safartu ilal Iskandariyah, aku berpergian sampai ke kota Iskandar. Berarti kalau kita gabung contohnya ini, safartu minal Qahirah, aku berpergian dari kota Kairo, ilal Iskandariyah, sampai ke kota Alexandria. Wa'an, dan an.
huruf ketiga, contoh huruf khafat ketiga. Wa min ma'aniha, yaitu an, dan sebagian daripada artinya an itu al-mujawazah, yaitu melewati atau melampaui. Contohnya ramaitu sahma anil qausi, aku lemparkan, aku apa ya bahasa Indonesia, aku lepaskan busur panah itu, aku lepaskan panah itu dari busurnya. Nah, dari busur ini kan melewati, jadinya panah itu melewati busur. Wa ala, dan kata ala, huruf jar selanjutnya adalah ala. Wa min ma'aniha, dan sebagian arti dari ala itu al-isti'la'u, yaitu menunjukkan kata tinggi. Contohnya sa'idtu 'alal jabali, aku mendaki ke atas gunung. Kenapa ke atas gunung? Karena memang gunung itu tinggi. Tidak boleh kita ganti huruf jarnya menjadi fi misalnya. Sa'idtu fil jabali, aku mendaki di gunung, jadinya itu tidak pas itu. Wafi dan pi itu, wafi dan fi, huruf jar selanjutnya adalah fi. Wa min ma'aniha, dan sebagian dari artinya fi itu az-zarfiyah, yaitu menunjukkan tentang zaraf. Contohnya ini berarti zaraf keterangan tempat, yaitu tempat al-ma'u fil kuzi, yaitu bermula air itu berada di dalam gelas. Jadi ini menunjukkan bahwa air itu berada di dalam gelas. Waruba, dan huruf khafat selanjutnya adalah ruba. Wa min ma'aniha, dan sebagian dari artinya ruba at-taqlili, yaitu menunjukkan sedikit. Contohnya ruba rajulin karimin qabalani, bermula, bisa kita i'rab bermula ini karena ini tidak ada takluknya, ini tidak ada muta'allaqnya lah. Ruba rajulin karimin, bermula sedikitlah laki-laki yang mulia qabalani, yang menemuiku, yang menemui akan aku. Wal ba'u, selanjutnya adalah ba. Wa min ma'aniha, dan sebagian dari arti huruf ba itu yaitu at-ta'diyah, itu menyempurnakan katanya agar tidak berbentuk lazim. Jadi di sini huruf-huruf jar ini biasanya tidak bermakna satu, ada beberapa maknanya. Contohnya ba, marartu bil wadi, aku pergi bersama, aku melewati bil wadi, dengan melewati lembah. Aku lewat, sebenarnya lewat itu tidak butuh kepada maf'ul, tetapi agar kita jadikan lazim itu butuh kepada maf'ul, ya kita tambahkan ba. Wal kaf, dan kaf, huruf jar selanjutnya adalah kaf. Wa min ma'aniha, dan sebagian dari artinya kaf ini at-tashbih, yaitu penyerupaan. Contohnya Laila kal badri, wanita Laila itu cantik, dia itu cantik kal badri, seumpama rembulan, seumpama bulan. Jadi ada tasbih di sini. Wallamu, dan selanjutnya adalah lam. Wa min ma'aniha al-milku, dan sebagian arti daripada lam itu artinya kepemilikan, menunjukkan kepemilikan. Contohnya al-mahlu li Muhammadin, bermula harta itu kepunyaannya si Muhammad. Wal ikhtisasu, dan lam itu juga mempunyai arti pengkhususan. Contohnya al-babu lid-dari, bermula pintu itu khusus untuk rumah. Tidak mungkin kita artikan pintu itu kepemilikan rumah, karena rumah itu tidak memiliki karena benda mati. Jadi mungkin pintu itu banyak. Nah, pintu yang cocok di rumah itu tidak cocok untuk jadi mobil misalnya kan. Tidak pas bahwa pintu itu kepunyaan mobil. Karena pintu mobil dengan pintu rumah pasti berbeda. Wal hasiru lil masjidi, dan bermula tikar itu khusus digunakan di masjid. Nah, ini namanya pengkhususan. Wal istihqaqu, dan lam itu untuk berhak. Jadi di sini lam ini 3 disebutkan artinya. Contohnya nahu alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, itu berhak atau wajib, itu milik Allah. Aminal hurufil khafdi, dan sebagian daripada huruf-huruf khafat itu huruful qasami, adalah huruf-huruf sumpah. Jadi huruf sumpah ini termasuk huruf khafat.
tetapi terbatas. Ada 3 dia huruf-huruf sumpah ini. Wahia salah satu ahrufin. Dia huruf sumpah itu ada 3 huruf. Pertama al-awal yaitu waw, al-waw. Dia waw itu huruf sumpah waw ini la tadkhulu, tidak masuk iya waw sumpah ini illa alal ismi zahiri, kecuali kepada isim zahir. Berarti tidak bisa masuk ke isim dhamir. Contohnya wallahi, demi Allah. Jadi kan Allah ini isim zahir. Demi Allah. Jadi di sini wawunya waw kasam, Allah di sini jar majrur muqsam bihnya, yaitu majrur dengan waw kasam. Wanah dan contohnya juga watturi, wa kitabim mastur. Jadi ini demi tur, gunung Tur. Contohnya yang lain watini, demi tin, demi buah tin, wa zaitun, wa turi sinin. Jadi yang kita lihat di sini watin saja ya, sama watur. Lanjut. Wasani yang kedua adalah huruf qasam kedua, huruf sumpah kedua adalah ba. Wala tukhtassu bilafzin duna lafzin, dan tidak dikhususkan dengan lapas tanpa lapas. Maksudnya di sini bal, akan tetapi bahkan dia ba qasam itu tadkhulu alal ismi, masuk ya kepada isim az-zahir. Contohnya billahi. Nah, billahi ini kan dia itu masuk kepada isim zahir. Billahi, demi Allah, la ajtahidanna, aku akan bersungguh-sungguh. Wa 'ala dhamiri, dan masuk juga ba sumpah ini kepada isim dhamir. Contohnya bika, demi engkau, la adribannal kasul, aku akan memukul orang-orang pemalas. Wasalis, dan yang ketiga at-ta'u, yaitu tak sumpah. Wala tadkhulu, dan tidaklah masuk tak sumpah ini illa ala lafzil jalalati, kecuali kepada lapas jalalah. Jadi khusus kepada lapas Allah. Contohnya tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah la akidanna, aku akan berbuat makar, asnamakum, la akidanna, atau apa artinya akidanna ini? Takkidkan, aku benar-benarkan, la akidanna asnamakum, akan berhala kalian. Mungkin maksudnya ingin merusaknya lah gitu. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini bagi teman-teman yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di kitab ini, ya tinggal kembali ke pembahasan saat kita memulai video ini. Alamatul isim, apa tanda-tanda isim, ya khafat, masuknya al, masuknya huruf jar, tanwin, makna al-khafat secara logat, apa artinya secara istilah nahwu. Jadi di sini lengkap pertanyaannya. Kemana sajakah huruf-huruf ini akan masuk, yaitu huruf-huruf min, yaitu maksudnya huruf-huruf jar ini dia itu masuk khusus kepada isim. Maladzi tukhtassu waw al-qasam, yang tadi kita bahas ini. Kemana saja waw qasam itu masuk, ba qasam dan ta qasam. Nah, jadi tidak akan saya baca semuanya ini. Nah, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke tanda-tanda fi'il. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.